Pada teorema ini yang diketahui adalah kita punya dua fungsi f dan g itu terdiferensial di C. Kemudian target kita adalah menunjukkan perkalian fungsi tersebut. Nah, di titik C itu juga terdiferensial nanti ya. Bahkan lebih lanjut nanti turunan dari perkalian fungsi itu di titik C itu bisa dirumuskan dengan ini ya, f aksen C kemudian dikali GC ditambah dengan F dikalikan dengan turunan dari G di titik C di sini. Jadi kita akan memanfaatkan definisi fungsi terdiferensial di C untuk menunjukkan bukti teorema ini. Jadi arah kita adalah ke arah yang definisi diferensial fungsinya ya. Jadi kita ambil di sini bahwa untuk setiap X itu pada interval I dengan syarat X-nya tidak boleh C, itu bisa kita peroleh. Nah, di sini kita arahkan ke dalam definisi untuk fungsi terdiferensial di C-nya ya. Berarti nanti kita punya F dikalikan G dari X dikurangi dengan F dikalikan G di C. Nah, dibagi dengan X min C di sini. Dengan menggunakan sifat perkalian fungsi, ini berarti kita punya Fx dikalikan dengan Gx dikurangi Fc ya. Fc di sini dikalikan dengan Gc di sini. Dibagi dengan X min C. Nah, ini pembagian dengan X min C di sini kita bisa lakukan karena syarat ini tadi ya, X-nya memang tidak sama dengan C yang kita ambil. Nah, kemudian di sini kita lakukan sedikit manipulasi aljabar ya untuk memperoleh bagian yang di ruas kanan ini bisa kita tuliskan menjadi di sini yang awalnya Fx hanya di Fx dikali Gx dikurangi Fc dikali Gc. Di sini kita tambahi dengan, nah kita mainkan di sini adalah dikurangi dengan Fc kemudian dikalikan Gx. Nah, berarti ini juga kita tambah agar hasilnya tetap sama ya, tidak mengubah bentuknya. Ini Fc Gx, kemudian di sini berarti ini sesuai yang di atas. Fc Gc di sini. Nah, ini semua dibagi dengan X min C. Nah, kemudian di sini bisa kita pilah satu persatu ya, kita mainkan sifat distributif ya. Di sini Gx-nya bisa keluar, kemudian yang satunya nanti Fc-nya bisa keluar ya. Di sini menjadi Fx dikurangi dengan Fc dibagi dengan X min C. Kemudian di sini Gx-nya bisa kita tahan keluar. Kemudian ini ditambah, di sini berarti Fc-nya bisa kita keluarkan ya. Fc dikalikan di sini berarti tinggal Gx Gc. Nah, di sini yang X min C. Dari bentuk yang di sini bisa rekan-rekan lihat bahwa ini bisa kita bawa ke bentuk itu ya. Diferensial dari fungsi f, ini nanti limitnya bisa dijamin ada. Di sini juga karena G-nya terdiferensial, maka ini nanti limit X menuju C-nya ada. Nah, sementara di sini Fc-nya juga ada karena C ini kan C-nya ada di dalam interval I ya, sementara fungsinya ini memang domainnya I, jadi Fc-nya itu terdiferensial di sini. Nah, sekarang kita pikirkan kenapa ini untuk nilai limit G di titik C ini jaminan adanya dari mana? Kita bisa mengkaji dari sifat diferensial fungsi G tadi ya. Jadi di sini jika lebih jelas kita bisa tuliskan satu persatu di sini. Jadi di sini karena F terdiferensial di C atau F aksen C ada, maka limit X menuju C dari Fx min Fc kemudian X min C di sini ada. Kemudian demikian juga karena G aksen C ada, G-nya terdiferensial tadi ya, maka limit X menuju C dari Gx min Gc dibagi dengan X min C ini juga ada. Jadi yang di sini terjamin, yang di sini terjamin. Nah, kemudian karena F-nya ini dari
I ke R tadi, maka FC ini juga dijamin ada, terdefinisi ya, dijamin ada begini. Nah, kemudian ini yang perlu rekan-rekan perhatikan untuk jaminan yang terakhir di sini ya, GX. Nah, ini kita pakai teorema terkait tadi bahwa suatu fungsi yang terdiferensial, maka fungsinya dijamin kontinu ya. Jadi di sini yang terakhir di sini karena G ya, G terdiferensial, maka di sini G-nya kontinu. Nah, karena G-nya kontinu, maka bisa kita tulis limit X menuju C dari GX. Nah, ini adalah GC. Atau limitnya dijamin ada dan sama dengan GC sendiri ya. Nah, sehingga bentuk terakhir kita ini tadi, bentuk ini, nah bisa kita turunkan menjadi, kita beri limit di sini ya, di sisi, di kedua ruas di sini kita beri limit, ini juga nanti kita beri limit untuk X menuju C ya. Sehingga bisa kita peroleh, nah di sini limitnya akan kita berikan di sini, kita kenai limit di kedua ruas, limit X menuju C dari apa tadi, F dikali G ya. X kemudian dikurangi F dikali GC. Nah, di sini X min C ini adalah limit X menuju C. Nah, ini kita pisah satu persatu sekalian ya, ada 4 di sini. Di sini menjadi limit F dulu ya tadi. Fx min Fc per X min C ya di sini. Kemudian dikalikan limit X menuju C dari Gx tadi. Ini jaminannya tadi ada. Nah, ditambah kemudian limit X menuju C dari GC ya. Dikalikan dengan limit, bukan GC, ini FC ya, FC. Kemudian satunya lagi X menuju C dari GX min GC per X min C di sini. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi, nah ini adalah turunan dari fungsi f, yang ini tadi nilainya sama dengan GC menurut teorema ini. Jadi ini adalah turunan dari fungsi f. Kemudian ini adalah GC ditambah dengan, nah ini FC ini konstan ya, berarti X menuju C dari konstanta ini tetap menjadi FC. Nah, ini adalah definisi dari turunan dari GC. Nah, jadi kita dapatkan bahwa limit ini tadi, nah nilainya menjadi yang di sini. Nah, padahal jika kita perhatikan, nah ini adalah definisi atau definisi ketika kita menghitung F dikalikan G aksen di titik C. Jadi kita dapatkan bahwa di sini turunan dari perkalian fungsi F dikali G ini ada, nah dengan rumus seperti yang ada pada hasil akhir ini. Jadi ini terbukti ya bahwa limit dari turunan dari perkalian itu adalah F aksen C dikalikan GC, kemudian ditambah dengan F aksen C dikalikan dengan turunan dari G di titik C di sini.